Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Saripudin, pendamping sosial PKH Kabupaten Lampung Selatan. Pada video kali ini saya akan mencoba mensimulasikan praktik pertemuan kelompok dengan materi pencegahan dan penanganan stunting. Dalam materi ini yang saya dapatkan dari Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting, khususnya pada modul 8 sesi 15. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video berikut ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya. Saya aturkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir memenuhi undangan saya melalui ketua kelompok. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Yesi yang telah memberikan tempat dan waktunya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka pertemuan kelompok atau P2K2, pertemuan yang biasa kita lakukan rutin setiap bulan. Jadi pada pertemuan kali ini tentunya ibu-ibu akan saya kenalkan dengan materi komitmen peserta dalam penanganan dan pencegahan stunting atau rencana tindak lanjut ya Bu ya. Jadi ibu-ibu dulu waktu pertemuan break yang lalu dulu yang kita bahas adalah tentang stimulasi pada janin dan ibu hamil. Kemudian itu pada ada sesi berapa Bu? Sesi 4 dan 5. Kemudian pada hari ini kita akan membahas modul 8 sesi 15, yaitu apa tadi Bu? Membahas komitmen Stimulasi janin ibu hamil. bukan Bu? Pencegahan dan penanganan stunting. Pinter. Oke. Sebelum kita mulai ke materi yang di modul 8 sesi 15 ini, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua yang hadir, masih ingat tidak pertemuan kita pada bulan kemarin? Apa saja Bu materi kita bulan kemarin yang kita bahas? Materi stimulasi janin ibu hamil. Materi tentang stimulasi dan janin ibu hamil. Pinter, bagian itu kan. Tentunya stimulasi itu perlu diberikan kepada ibu-ibu yang sedang hamil. Untuk apa Bu? Untuk ibu itu dan janin dalam bayinya itu menjadi sehat. Terus apa saja yang dilakukan Bu? Apa saja yang dilakukan kepada ibu hamil itu? Pertama, Dikasih makan bergizi. memberikan makanan bergizi, memberikan TTD, rajin posyandu setiap bulan. Apalagi Bu? Memberikan stimulasi suara-suara yang lembut. Contohnya musik, ayat-ayat Al-Quran dari beragam muslim ya. Itu perlu dilakukan supaya merangsang janin itu menjadi sehat dan tidak menjadi anak yang stunting. Pinter sekali ya Bu ya. Kemudian materi kita lanjutkan ya Bu ya ke sesi 15 modul 8, yaitu tentang bagaimana penanganan dan pencegahan stunting pada anak usia umur 1 sampai 2 tahun. Anak-anak ibu ini kan umurnya sudah berapa tahun Bu? 1 sampai 2 tahun. Sering bermain-main enggak? Ya. Ini ya Bu ya, namanya anak-anak sering bergaul dengan lingkungan sekitar ya Bu ya. Jadi anak-anak itu harus diarahkan kepada permainan yang tempatnya aman dan nyaman. Diperkenalkan Bu, anak itu misalkan dia habis mandi Bu. Ketika anak ibu habis mandi mau pakai baju sendiri, apa yang Bu lakukan? Menemani anak memakai baju sendiri misalkan. Terus ibu pergi keluar melihat tanaman, pohon-pohon, burung, mengajak berlatih bicara, berlatih berjalan dan seterusnya supaya anak kita merasa nyaman dan aman. Oke Bu ya. Nah, pada sesi penanganan dan pencegahan stunting ini tentunya perlu ada
action kita. Apa action itu Bu? Artinya ibu harus melakukan sesuatu. Apa contohnya? Memberikan makanan-makanan yang sehat. Tentunya makan-makan sehat itu perlu dibeli tidak Bu? Iya. Ya. Nah ibu kan dapat bantuan sosial ya? Iya. Contohnya apa Bu? BPNT dan PKH. Nah terus ketika ibu mendapatkan bantuan PKH dan BPNT, uangnya diberikan apa Bu? Berikan makanan yang bergizi. Diberikan makanan-makanan yang bergizi. Contohnya apa Bu? Sayuran. Sayuran, Susu. daging, telur, apalagi Bu? Beras ya? Ya. Ya, oke Bu ya. Ini adalah menuju kepada 4 sehat 5 Sempurna. sempurna ya Bu ya. Anak-anak kita itu agar dia tidak menjadi anak yang stunting, perkembangannya normal, berat badannya dengan tinggi badannya bisa normal sesuai dengan perkembangan anak itu, maka anak-anak ini harus diberikan makanan-makanan bergizi. Jadi ibu memanfaatkan bantuan dari pemerintah berupa BPNT dan PKH untuk kebutuhan anak-anak kita yang sedang dalam pertumbuhan masa anak-anak. Paham Ibu ya? Ya. Nah, terima kasih Bu. Ternyata Ibu lebih pintar daripada saya. Dalam pencegahan dan penanganan stunting ini Bu, tentunya anak-anak itu perlu kita berikan namanya apa Bu? Stimulasi, kasih dan sayang. Jadi tidak boleh berbicara kasar kepada anak, kita ibu jengkel dan seterusnya, nggak boleh Bu kasar-kasar ngomong pada anak. Jadi kita harus memberinya secara lembut dan penuh kasih sayang. Disentuh ya Bu ya, ibu lebih pintar dalam Tuhan itu. Kemudian misalkan anak-anak kita, ibu dapat bantuan, anak-anak digorengkan telur dapat goreng, dapat telur digoreng misalkan, bosen terusnya. Nah itu akan menjadi kendala ibu. Maka ibu-ibu adalah sebagai ibu yang bisa melindungi dan mengasihi anak-anak, ayahnya juga di rumah akan memberikan makanan-makanan yang berkreasi. Nanti saya akan bertanya kepada ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan bagaimana caranya anak saya kok nggak mau makan, anak saya murung, anak saya begini. Nanti kita akan diskusi dalam forum tanya jawab di pertemuan kelompok ini. Nah, dari pertemuan-pertemuan kita yang lalu sampai pertemuan kita hari ini, tentunya ibu-ibu, nah ini ada Ibu Nita. Ibu Nita ini sedang hamil juga nih. Kebetulan ada Ibu Nita nih sedang hamil. Kalau Ibu Giani anaknya sudah umur 1 sampai 2 tahun Ibu ya. Insya Allah nanti perkembangannya baik. Nah Bu Nita ini dalam pertemuan kali ini beliau lagi hamil. Umur berapa bulan Bu? Umur 8 bulan. 8 bulan. Insya Allah Bu diberikan stimulasi Bu ya. Ibu di rumah harus diberikan apa yang saya sampaikan tadi. Udah 8 bulan Ibu berikan namanya sentuhan-sentuhan stimulasi. Contoh di rumah Ibu olahraga ringan ya Bu ya. Apalagi Bu? Ibu anaknya diberikan suara-suara yang lembut, bacaan-bacaan Al-Quran, musik-musik yang lembut, supaya anak kita otaknya secara berkembang dengan baik dan cerdas. Silahkan Bu kalau ada yang mau tanyakan. Ada yang tanyakan tidak? Gimana Pak caranya supaya anak bisa lahap makan? Oke, ya terima kasih, pertanyaan bagus. Supaya anak-anak kita lahap makan, kan anak-anak itu cenderung dengan rasa bosan ya Bu ya. Iya. Misalkan ibu-ibu dapat telur, dapat ayam, dapat sayur. Kalau telurnya cuma di dadar biasa, anak-anak akan merasa bosan. Maka ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga yang baik, ibu KPM yang baik akan membuat kreasi makanan. Contoh, dia menggoreng telurnya dibuat seperti boneka, seperti apa ditambahkan apa. Terus ayamnya yang biasa ibu goreng, ibu sayur. Terus sayurannya yang biasa ibu kasih santan, mungkin sayur aseman. Ya anak-anak itu akan lebih berselera makan. Jangan monoton. Misalkan ibu punya telurnya cuma digoreng ceplok aja, ya anak-anak bosan. Kira-kira seperti itu. Ada lagi Bu Giani, silakan. Oke. Cukup Pak. Cukup ya? Cukup. Saya rasa cukup. Maka kalau kita cukup pertemuan kelompok atau kedua pada hari ini, yaitu membahas tentang rencana tindak lanjut penanganan dan pencegahan stunting, kita cukupkan sekian dulu. Tapi
Tapi sebelum kita cukupkan pertemuan ini, saya ingin tanya pertemuan berikutnya di rumah siapa Bu? Rumah Bu Nita. Di rumah Bu Nita. Siap Bu Nita ya? Ya. Insya Allah ya Bu, di bulan depan kita di rumah Bu Nita. Kemudian setelah kita bahas ini, sudah ada tempat untuk bulan berikutnya, kita juga membahas tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama apa Bu yang kita sampaikan? Coba Ibu Giani simpulkan pertemuan kita hari ini apa saja yang pertama. Ayo. Terima kasih pada janin ibu hamil. Apa Bu? Kita harus, oke, kalau Ibu Giani belum siap, saya aja yang menyimpulkan ya Bu ya. Kita dalam memberikan stimulasi kepada anak usia 1-2 tahun itu harus dengan penuh kasih sayang, tidak boleh berbicara kasar, memberikan makanan-makanan yang bergizi dan sehat, mengandung vitamin, mengandung protein, mengandung zat karbonhidrat, sehingga anak kita akan menjadi sehat. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa stunting itu tidak bisa diobati Ibu. Stunting itu cuma bisa dicegah dan ditangani ya Bu ya. Ini ada Ibu Nita yang sedang hamil, dari mulai hamil sekarang Bu harus dicegah Bu, dengan cara Ibu sering pergi ke posyandu atau ke puskesmas, diberikan makanan-makanan bergizi, terus Ibu kasih stimulasi yang baik dengan suara-suara yang lembut, dengan dan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, sehingga anaknya kecerdasan otaknya akan terjaga. Itu aja mungkin kesimpulannya ya Bu ya. Bulan depan tadi disepakati rumah siapa? Bu Nita. Bulan depan insya Allah kita pertemuan pada sesi-sesi berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku pendamping sosial PKH, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Maka saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi praktek video pencegahan dan penanganan stunting, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.